Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 89. Cerita dimulai. Cerita diawali saat kakek tua Jin Gasu menegur Sohyun dengan bertanya, "Apa pelatihan dariku masih kurang?" "Tidak, aku hanya ingin mencoba," jawab Sohyun. Yang kemudian lanjut berkata, "Setelah kakek pergi, kepalaku sangat pusing dan berulang kali kena demam." "Sejak kapan mulai sakit? Apa demammu cukup tinggi?" tanya kakek tua Jin Gasu. "Sekarang sudah tidak apa-apa. Ajaran nenek Yu membuatnya lebih ringan. Tapi aku mengalami kejang yang cukup parah," jawab Sohyun. Mendengar hal itu, kakek tua Jin Gasu berpikir dalam hati. Sepertinya dia beruntung, karena bisa melewati ini tanpa masalah. "Apakah kau tahu siapa nenek Yu sebenarnya?" tanya Sohyun. "Tidak, cuma asumsiku saja," jawab kakek tua Jin Gasu. Yang kemudian lanjut berkata, "Lagi pula, tidak ada bagusnya melibatkan diri dengannya." Yang kemudian kakek tua Jin Gasu sejenak terdiam saat melihat Sohyun. Lalu berpikir dalam hati, "Lalu bagaimana? Apa ada gejala? Aku pun tidak yakin dari 5 klan yang mana." Scene beralih kepada Yang Ho yang terkejut mematung tanpa bisa berkata-kata. Saat dirinya melihat suasana medan perang. Di sisi lain, MC kita berteriak memberikan instruksi dengan lantangnya. "Jangan asal bertarung. Pastikan kanan dan kirimu ada teman. Tetap di formasi." Namun saat MC kita sedang memberikan instruksi kepada anggota Serikat Pekerja Rumput, secara tiba-tiba MC kita dikejutkan dengan seseorang yang datang mencoba menyerang. Lalu dengan sigap MC kita mampu menyerang balik orang itu hingga terkapar. "Bajingan tengik!" seru anggota asosiasi kontraktor kriminal yang datang menghampiri MC untuk menyerang. Melihat hal itu, MC kita berpikir dalam hati, "Kami bisa menghabisi mereka lebih cepat, jika jumlahnya hanya segini." Kemudian MC kita lanjut menghajar anggota asosiasi kontraktor kriminal satu persatu, dengan senjata tonfanya. Di sisi lain, Yang Ho yang melihat itu pun berpikir dalam hati, "Kakak perguruan memang hebat." Dan kemudian Yang Ho sedikit terkejut dan lanjut berkata, "Kak, di belakangmu." Mendengar peringatan itu, MC kita menoleh namun tidak sempat menghindar dari tusukan tombak. Orang yang menyerang MC kita berpikir dalam hati, "Kenapa tidak tembus?" Kemudian dengan cekatan MC kita menjepit tombak itu. Lalu kemudian membanting orang yang menyerangnya dengan tombak, sambil berpikir dalam hati, "Aku akan mengakhirinya." Orang yang menyerang MC kita pun terbanting ke arah anggota asosiasi kontraktor kriminal lainnya yang mencoba menyerang MC kita. Chapter bergeser sedikit beberapa saat kemudian saat peperangan telah usai yang dimenangkan oleh asosiasi naga surgawi. MC kita berpikir dalam hati, "Karena pertempuran ini pun tidak besar, kami bisa mengakhirnya dengan cepat. Tapi meskipun begitu, masih tetap ada korban. Kerugian kami cukup besar, terutama bagi mereka yang bertugas di depan sebagai garda depan." Terlihat Yang Ho membantu untuk memakamkan korban perang. Di sisi lain, rekan MC kita yang bertubuh tambun berkata, "Sial, andaikan saja dia di belakang. Jika barisan depan hancur, maka bagian belakang takkan bertahan. Garda depan haruslah yang terkuat," saut MC kita. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati, "Meskipun ada jaminan menang, hanya orang-orang gilalah yang nekat untuk berperang." Lalu kemudian MC kita lanjut berkata lagi, "Kita hampir selesai, bertahanlah sedikit lagi." "Baiklah," saut Yang Ho. Kemudian MC kita lanjut berpikir lagi dalam hati, "Kesampingkan dulu mana yang salah dan benar. Kehilangan orang-orang yang kita ajak ketawa kemarin memang bukan suatu hal yang ringan."
Semoga saja kerugian kami tidak berlipat ganda. Sin beralih kembali saat rapat digelar di Asosiasi Naga Surgawi. Apa ku bilang, setidaknya kita harus bersiap-siap, ujar Tang Gunjun. Yang kemudian lanjut berkata, jika kita menyiapkannya terlebih dulu dan bersiap bertarung, maka kerugian kita bisa diminimalisir. Tidak perlu membahas yang terlewat, sebaiknya kita buat rencana ke depannya. Bagaimana kita menanggapi kontraktor kriminal yang muncul di hadapan kita? Imbuh Tang Gungang. Setelah itu, perdebatan yang panas pun dimulai. Ada pihak yang ingin membesarkannya dan ada pula yang ingin menutup kasusnya. Pihak manapun yang dipilih, posisi Asosiasi Naga Langit sedang genting. Asosiasi Naga Langit yang merupakan aliransi dari perguruan bela diri berjumlah besar. Kemudian Kim Tae Huan berkata, jika kita hanya bertahan, bahkan setelah diserang, maka pasti akan menimbulkan masalah. Seperti kata naga bela diri, jika kita tidak melakukan tindakan apapun setelah dirugikan, maka tidak akan ada perguruan bela diri lagi yang akan beraliansi. Benar, tapi jika meladeni perang ini, maka aliansi kita akan penuh celah. Jawab Jik Hakdo. Di antara 4 pilar agung, Asosiasi Naga Langit adalah yang terlemah. Tentu saja mereka akan sangat terbebani jika melakukan perang. Tapi pada akhirnya, hanya ada satu orang yang bisa membuat keputusan. Semua opini kalian sangat bisa diterima, ujar Tang Mundi. Yang kemudian lanjut berkata, apapun yang kita perbuat, Asosiasi Naga Langit adalah tempat bagi mereka yang ingin berlindung bersama. Jika kita kehilangan prinsip itu, maka sama saja asosiasi ini hilang. Sang pemimpin pun memutuskan berperang. Gunjung, panggil Tang Mundi. Ya, kepala keluarga, saut Tang Gunjun. Karena kaulah yang benar kali ini, pimpinlah persiapannya. Imbuh Tang Mundi. Akan kubuat persiapan seperlunya tanpa hambatan, saut Tang Gunjun. Buatlah keputusan setelah mendengar seluruh opini dari seluruh pemimpin perguruan di sini, ujar Tang Mundi. Tentu saja, saut Tang Gunjun. Kau juga pastikan membantu saudaramu, ujar Tang Mundi kepada Tang Gungang. Baik, kepala keluarga, saut Tang Gungang. Kita telah terlalu merendah, ujar Tang Mundi menutup rapat asosiasi. Kemudian Sin beralih saat beberapa waktu kemudian, saat Tang Mundi melakukan persiapan untuk pergi. Gun Oh, panggil Tang Mundi. Ya, Paman, saut Tang Gun Oh menghampiri. Pastikan tidak ada yang tahu aku di sini, ujar Tang Mundi. Yang kemudian lanjut berkata, aku takkan pergi lama. Hanya pergi memeriksa sesuatu. Baiklah, saut Tang Gun Oh. Aku akan kembali, ujar Tang Mundi. Yang kemudian lanjut melangkah pergi dengan penyamarannya. Sambil membayangkan saat dirinya bertemu dengan kakek tua Jin Gasu yang berkata, bukankah ada yang perlu dibereskan? Dia tidak salah, pikir Tang Mundi. Kemudian Sin beralih di sebuah dermaga. Terlihat Tang Mundi yang telah turun dari kapal yang dia naiki sambil berpikir dalam hati. Karena sulit mencari orang yang bersembunyi, aku harus membuatnya muncul sendiri. Yang kemudian Tang Mundi yang tidak sabaran langsung melompat dari dermaga menuju ke suatu tempat. Yang membuat orang-orang di dermaga yang melihat itu pun tertegun tak bisa berkata-kata. Tang Mundi melompat cepat dari satu tempat ke tempat lain. Sambil berpikir dalam hati, apa mereka pikir aku hanya berdiri tanpa melakukan apapun? Aku tahu beberapa tempat yang kalian buat sebagai persembunyian. Sin beralih saat Tang Mundi tiba di suatu tempat. Mulai dari sini, pikir Tang Mundi. Kemudian langsung melompat menuju sebuah desa. Yang kemudian Tang Mundi mendarat tepat di tengah desa. Yang secara tiba-tiba dirinya terkejut, saat melihat suasana desa itu terlihat normal seperti lainnya. Lalu Tang Mundi lanjut berpikir dalam hati. Sama sekali tidak kuduga, apa mereka bersembunyi di balik orang-orang ini. Mereka tidak terlihat seperti orang biasa.
Namun tiba-tiba seorang anak gadis berlari menghampiri Tang Munbi, yang kemudian langsung memberikan beberapa bunga di tangannya. "Untukku?" tanya Tang Munbi. "Iya, Anda pasti capek berjalan jauh," jawab anak gadis itu. Mendengar hal itu Tang Munbi sedikit terkejut tak menyangka. Sin beralih kembali kepada So Hyun. "Kakek, aku ingin bertanya tentang kelanjutan roh yang keluar dari tubuh," ujar So Hyun. "Maksudmu cerita Dewa Iblis Otak?" tanya kakek tua Jin Gasu. "Iya, seharusnya dia adalah orang terpijak di seluruh dunia," jawab So Hyun. "Lebih dari itu, susah menjabarkan istilah yang melebihi sifat itu," imbuh kakek tua Jin Gasu. "Pokoknya, bagaimana kakek menangkap orang sepertinya?" tanya So Hyun. "Kakek juga orang yang pintar, apalagi ketika dalam pertarungan akal," jawab kakek tua Jin Gasu. Yang kemudian lanjut berkata, "Itu memang bukan hal mudah. Mungkin akan sangat sulit jika tidak dibantu oleh si rubah licik." "Maksud kakek, rubah licik yang membuatmu tidak bisa bela diri?" tanya So Hyun. "Ya, dulunya kami sangat akur." "Memang kenapa?" tanya balik kakek tua Jin Gasu. "Mungkin kasusku sama," jawab So Hyun. Mendengar hal itu kakek tua Jin Gasu terdiam tanpa bisa berkata-kata. "Belakangan ini aku mulai sadar, alasan kenapa kakek ingin aku lebih mengenal bela diri. Juga alasan kakek menyuruhku untuk menjaga jarak dengan buku," ujar So Hyun. "Apa menyiksa?" tanya kakek tua Jin Gasu. "Rasanya seperti kepalaku ditekan oleh seseorang, tapi tidak seberat itu juga. Rasa itu sekaligus menyegarkan, salah ada angin yang berhembus melalui kepalaku," jawab So Hyun. "Bagaikan angin?" tanya kakek tua Jin Gasu. "Iya, angin. Meski terdengar menyombongkan, tapi aku juga bertambah pintar. Terasa lebih pintar dari aku yang biasanya," jawab So Hyun. Kemudian lanjut berkata, "Apa itu normal?" tanya lagi So Hyun. "Kau mencemaskan hal-hal yang aneh," jawab kakek tua Jin Gasu. Yang kemudian lanjut berkata, "Biar kakek yang tangani." "Sungguh?" tanya So Hyun. "Jangan khawatir, buang semua kecemasanmu ke dalam lubang pantat. Tangan kakek adalah tangan tabib terbaik," jawab kakek tua Jin Gasu. "Hehehehehehehe," saut So Hyun. "Jangan menganggapnya remeh. Setelah kepalamu kuusap dengan tangan ini, rasanya pasti membaik," ujar kakek tua Jin Gasu. "Tapi kenapa ke lubang pantat?" tanya So Hyun. "Hush, jangan banyak komentar jika ingin sembuh," ujar kakek tua Jin Gasu. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati, "Takkan kubiarkan pikiranmu melenceng. Karena aku tidak bisa melindungimu selamanya." Kemudian Sin beralih ke senja sore hari, saat kakek tua Jin Gasu tinggal sendiri menyapu halaman kastil naga surgawi. "Mau sampai kapan kau bersembunyi? So Hyun sudah pergi dari tadi," ujar kakek tua Jin Gasu. "Lama tak jumpa Pak," saut MC kita yang muncul dari tempat sembunyinya. "Kenapa kau bersembunyi?" tanya kakek tua Jin Gasu. "Apa maksudnya tadi? Apa maksudmu tidak usah diupayakan? Apa sebenarnya maksudmu?" tanya MC kita yang datang menghampiri. Kakek tua Jin Gasu terdiam sejenak tanpa bisa berkata-kata, yang membuat MC kita semakin bertanya-tanya dalam hati. Kemudian chapter sedikit bergeser saat malam harinya setelah kakek tua Jin Gasu menceritakan semuanya kepada MC kita. "Apa Anda serius?" tanya MC kita. "Masih belum bisa dipastikan, aku belum bisa menjamin apapun," jawab kakek tua Jin Gasu. "Apa yang harus diperbuat? Katakan saja apapun itu. Apa yang harus kuperbuat?" tanya MC kita. "Diam saja," jawab kakek tua Jin Gasu sambil menuangkan arak. Yang kemudian lanjut berkata, "Ini masih kupikirkan. Jangan khawatir, putrimu tidak akan mati. Aku takkan membiarkannya," pungkas kakek tua Jin Gasu. Kemudian Sin beralih kepada Tang Munbi yang telah tiba di suatu tempat, yang kini telah ditunggu oleh sekelompok orang.
Putra klan Choi menyapa kepala klan Tang. Sambut putra klan Choi. Apa ini? Buang-buang waktu. Tanya dalam hati Tang Munbi. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. Ini sudah keempat kalinya. Berapa banyak mata mereka yang tersebar untuk melacak kedatanganku. Apa yang harus kami perbuat untuk meredam amarah Anda? Kepala asosiasi berkata, ujar putra klan Choi yang belum selesai berkata. Dan kemudian langsung disela oleh Tang Munbi dengan berkata, katakan, apa yang mastermu bilang? Master berkata begini, berhubung Anda adalah macan, beliau berharap Anda tidak menjadi anjing. Ujar putra klan Choi. Mendengar hal itu Tang Munbi terkejut tak menyangka. Dan secara tiba-tiba Tang Munbi langsung mengeluarkan energi dalam, yang membuat tempat dan bangunan di sekelilingnya menjadi hancur. Tenaga yang luar biasa. Kami tidak akan bisa mengulur waktu sedikit pun jika ia serius mengeluarkan energi. Pikir putra klan Choi yang berkeringat dingin. Di sisi lain, Tang Munbi berpikir dalam hati. Keparat kau, Li Gangjin. Tidak ada kapok-kapoknya mengejekku. Sin beralih ke pendopo naga terbang. Terlihat Li Munyang sebagai ketua naga terbang yang baru bersama Go Senguol mantan ketua naga terbang melihat hasil latihan Gung Hyun dan Gung Myung. Gung Hyun dan Gung Myung serempak mempraktekkan gerakan yang diajarkan oleh pendopo naga terbang. Li Munyang dan Go Senguol serempak berpikir dalam hati. Pedangnya berdengung. Jun Ang bilang kalau dia melihat Phoenix. Kupikir, dia hanya beromong kosong. Kemudian Gung Hyun dan Gung Myung serempak memberikan hormatnya setelah mempraktekkan gerakan jurusnya dari pendopo naga terbang. Sejak kapan kalian setingkat ini? Tanya Li Munyang. Apa gerakan kami sudah tepat, senior? Tanya balik Gung Hyun. Pedangmu berdengung, waktu aku berusia 20 tahun saja kesulitan melakukannya. Jawab Li Munyang. Kalian sangat bagus, tapi, jika jiwa pedang selalu benar di hati kalian seperti sekarang, kalian harus lebih berhati-hati. Imbuh Go Senguol menimpali. Baik senior, jawab Gung Hyun dan Gung Myung serempak. Kemudian secara tiba-tiba Li Munyang bersama lainnya terkejut dengan kedatangan seseorang. Terlihat Yang datang dan memberikan hormatnya sambil berkata, semuanya berjalan baik, Ketua Regu, mantan ketua. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin. Dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.